Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show dan topik kita masih sosialisasi tertib parkir Kota Banda Aceh. Bagaimana mewujudkan perparkiran yang tertib, aman dan juga nyaman bagi warga kota. Baik, sudah kita panjang yang sudah diperbincangkan tadi. Di sini ada bersama Pak Zubir, Pak Akil dan juga dari Poresta ada Pak Syarbirin di sini. Dan ini juga sungguh menarik sekali. Mungkin bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan saja di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik. Nah, ini terus juga ditingkatkan ini Pak ya, sosialisasi kepada masyarakat bagaimana lagi-lagi meningkatkan kesadaran masyarakat kita untuk tertib parkir. Nah, mungkin sejauh ini Dishub sudah seperti apa ini Pak melakukan sosialisasinya ini? Ya, kalau sosialisasi kita hampir setiap tahun kita ada sosialisasi ya, baik terhadap juru parkirnya sendiri, kemudian terhadap stakeholder yang terlibat. Baik. Nah, mungkin dari juru parkir itu setiap tahun kita ada berikan pembekalan. Untuk kita punya Banda Aceh punya lebih kurang ada 350 juru parkir. Nah, itu setiap tahunnya kita berikan pembekalan supaya mereka ini selalu siap untuk menjadi juru parkir. Yeah. Kemudian dari stakeholder lain juga kita rangkul juga, kita sosialisasikan juga. Bahkan kita juga sudah buat sosialisasi sampai ke sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP. Oke, sekolah juga jadi sasaran ya Pak ya? Ya, sekolah juga jadi sasaran. Nanti Pak Jubir bisa menerangkannya. Masalah lalu lintas kan bidang Pak Jubir ini. Oke, baik. Nah, kan. baik, artinya juga sosialisasi terus dilakukan setiap tahun juga terus dilakukan termasuk juga tahun ini. Nah, terhadap juru parkir kepada para siswa di sekolah. Nah, mungkin untuk masyarakat juga perlu ini Pak ya. Mungkin dalam bentuk apa sosialisasi dilakukan kepada masyarakat ini? Terima kasih Mbak Leni. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Akil tadi, kami semua aspek kami masuk. Jadi dari sisi masyarakatnya kami pun melakukan sosialisasi. Karena sosialisasi ini apabila dia parkir sembarangan, kami tempelkan stiker himbauan, itu bagian sosialisasi juga. Makanya kami bergerak dari usia dini. Kita ke sekolah-sekolah, ke anak SD, TK lah, TK, SD, SMP, SMA. Kita bagi-bagi dengan kawan-kawan di provinsi, di kementerian dan di pihak Salantas. Ini kita pergi ke SMP ini, ke SMA ini, ke SD ini. Kita kasih pembinaan dari sisi lalu lintasnya, kemudian dari sisi perparkirannya, dari sisi masalah anak-anak belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan, kemudian gunakanlah angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah. Nah, kita selalu memberikan himbauan. Terutama kalau untuk juru parkir seperti yang disampaikan oleh Kabid Parkir Pak Akil tadi, kita setiap tahun, malah tahun ini di awal tahun di bulan Januari kita sudah bekerjasama dengan pihak Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Bekasi. Di Bekasi. Nah, jadi kawan-kawan dari Bekasi, dari Kementerian Perhubungan, kita undang ke sini. Mereka ada namanya Diklat Pemberdayaan Masyarakat, kita undang ke sini untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat kita. Terutama juru parkir, bagaimana pengenalan rambu-rambu, marka dan segalanya. Itu kita kasih pembekalan. Kemudian di kita sendiri juga ada pembekalan juga. Biasanya di pertengahan tahun dan di akhir tahun. Selalu kita kasih pembekalan di semua pengguna ataupun penyelenggara parkir. Kemudian di kami juga memberikan dari sisi tadi operasional parkir, dari sisi sarana dan prasarana untuk parkir kita pun ada memasang rambu, marka kita, karena apa? Supaya masyarakat atau pengguna parkir itu bisa teratur. Oh, di mana yang boleh parkir, di mana yang dilarang parkir. Kemudian marka parkir kita sediakan sesuai dengan kotak-kotak yang setelah kita sediakan. Itu bagian dari sarana dan prasarana parkir yang kita lakukan. Jadi semua hal, semua aspek kita masuk. Kemudian seperti yang Mbak Lini sampaikan tadi atau yang Pak Akil jawab tadi, masalah apa kira-kira upaya kita ke depan untuk peningkatan PAD. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Akil tadi, memang masalah parkir ini memang dilema. Satu sisi kalau parkir badan jalan itu akan semberawut, akan membuat macet. Karena parkir itu merupakan hambatan samping untuk lalu lintas. Jadi gara-gara parkir, kita pergerakan lalu lintas kita jadi tertunda. Yang kita perkirakan sampai ke simpang A 5 menit, bisa 10 menit karena gara-gara parkir. Itu. Makanya kita ke depan pun lagi berupaya
bagaimana merubah sistem perparkiran kita. Selama ini kita ketahui udah bertahun-tahun yang lalu itu sistemnya sistem konvensional. Oke. Diatur oleh juru parkir, dikasih retribusi, dikutip, kemudian baru. Ya. Berapa menit waktu yang habis. Ke depan kita mungkin dengan perubahan regulasi kita akan merubah sistemnya sistem berlangganan yang disampaikan oleh Pak Akil. Iya. Mungkin ke depannya lagi kita akan berupaya menggunakan e-parking, mesin Iya. parkir. Tapi memang ini harus pelan-pelan. Baik. Kemudian dari sisi tadi yang kita sampaikan tadi, bagaimana kita merubah sistem berlangganan. Karena selama ini juru parkir mempunyai tugas yang double. Iya. Selain dia mengatur parkir keluar masuk kendaraan, dia pun mengutip. Belum lagi kembalian nih, Iya, Pak ya, cukup lama juga itu kan nih. menghabiskan waktu. Benar. Ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Akil, kita udah pergi beberapa daerah, memang tetap ada pro kontra. Jadi tugas juru parkir hanya mengatur. Baik. Sedangkan untuk retribusinya kami sudah include-kan saat nanti kerjasama dengan Pembayaran. Samsat, saat pembayaran STNK atau pajak kendaraan. Baik. Nah, jadi nanti kita hitung nominalnya sesuai dengan inflasi di Kota Banda Aceh berapa yang cocoknya. Oke. Untuk roda 2 berapa, roda 4 berapa. Oke. Kita harus rubah. Paradigma parkir itu harus kita rubah. Kalau kita nggak rubah paradigma parkir, ya seperti ini terus parkir kita. Karena seperti yang kami sampaikan di awal tadi, ruang parkir kita tidak pernah bertambah. Jalan kita tidak pernah bertambah. Oke, tetapi kendaraan Terus bertambah. Nah, ini harus kita pikirkan bersama bagaimana paradigmanya kita rubah dari sistem konvensional, kita bergerak pelan-pelan nanti ke berlangganan, nanti akhirnya kita bergerak ke sistem e-parking ataupun pakai card lah. Oke, baik. Dan ini juga tentu PAD akan semakin meningkat sehingga juga mengurangi kebocoran-kebocoran setoran parkir ini Pak ya. Selama ini kan masyarakat beranggapan bahwa selalu ada kebocoran, Nah, jadi makanya kita dari sisi pemerintah kota berupaya mempunyai inovasi sedikit demi sedikit, kebocoran itu harus kita minimalkan. Nah, jadi ada upaya-upaya kita. Jadi kalau sudah bayar di Samsat, saat dia bayar pajak atau bayar STNK, kan tidak ada pengutipan lagi. Baik. Memang terjadi juga permasalahan bagaimana nanti itu bagi kendaraan yang plat seri Banda Aceh. Bagaimana Plat di luar. Nanti kita pikirkan lagi. Kemudian kita rencanakan kita menggunakan stiker nanti. Jadi stiker itu bisa berlangganan, yang ada stiker jadi juru parkir tahu, oh berarti ini ada stiker, berarti dia berlangganan karena dia platnya BK mungkin, atau BL seri L, BL seri di luar Banda Aceh. Nah, kita lagi berupaya, lagi kita sosialisasikan dengan masyarakat, pro kontra tetap ada, plus minus tetap ada. Tapi kalau kita tidak merubah sistem perparkiran yang ada di Kota Banda Aceh yang sudah sangat lama, ya kita nggak akan pernah maju. Baik, oke, ini juga menuju Kota Banda Aceh gemilang ini Pak ya. Bagaimana merubah juga sistem parkir dari konvensional menjadi sistem berlangganan ataupun sistem e-parkir tadi ya. Artinya juga ada kelebihan-kelebihan sendiri untuk meningkatkan PAD dan juga meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh. Nah, bagaimana nih pendapat dari dari Salantas Pak Syarbirin? Anda setuju ini Pak, mungkin nanti sistemnya mungkin di saat pembayaran apakah STNK-nya ataupun dengan pajaknya? Jadi kalau dari kami Bu, tidak ada masalah. Yang penting di sini kelancaran berlalu lintas. Kenapa Bu selama ini? Karena kalau tidak lancar, mohon maaf, terkadang kita ke kantor terhambat, kita ngantar anak sekolah terhambat, jadi semua terhambat. Kenapa? Tidak lancarnya arus lalu lintas. Tapi yang disebut tadi Pak Jubir, Pak Agil dengan ada itu, jadi otomatis tertib. Nah, tertib. Nah, jadi arahnya sudah tahu kita Bu. Seperti mau parkirnya di mana, jalannya kemana. Jadi pengguna kendaraannya sudah tahu. Jadi tidak ada kemacetan sana sini. Yang penting kan di Banda Aceh ini yang penting kita tertib berlalu lintas. Kalau sudah tertib, alhamdulillah. Jadi kita ke Masjid Raya pun cepat Bu. Nah, cepat sekali ke Masjid Raya. Tapi tidak tertib, nah, terhambat mungkin parkir di jalan, di badan jalan, otomatis kita mungkin salah pun terhambat di Masjid Raya. Iya, oke. Jadinya Mas Bu ini Pak ya. Iya. Ya, Pak Syabir, artinya kan Anda juga langsung di lapangan, artinya juga melihat bagaimana tipikal masyarakat Kota Banda Aceh, melihat bagaimana
pola pikir masyarakat Aceh, bagaimana perilaku berlalu lintas masyarakat Kota Banda Aceh. Mungkin saat Anda melakukan teguran-teguran, masyarakat Kota Banda Aceh kita sebenarnya patuh atau tidak sih nih Pak, ataupun pembangkang? Artinya ada yang berhadapan dengan langsung ini Pak? Sebenarnya patuh, cuman ada pembangkannya Bu. Ya tadi siat, siat tadi, ya memang orang Aceh siat. Dengan kata siat tadi nih Pak ya? Sebentar, kalau 1 menit Bu, nah, sebentar parkir kendaraan roda 4 atau roda 2 di jalan yang nasional atau nasional tadi yang dikatakan bahwa masanya panjang. Iya. Banyak, apalagi di jalan di Ponorogo, Baik. ya di jalan Muhammad Jam. Parkir aja 1 menit kendaraan itu udah panjang. Jadi siat, sebenarnya patuh Bu. Cuman tadi belum terbiasa Pak ya. Seperti kalau sudah terbiasa nanti sudah ada mungkin kantong-kantong parkirnya tuh mungkin langsung terus. Baik. Ini karena mungkin parkirnya kan masih kok di penjara masih di penjara dengan Pasar Aceh. Yang belumnya kan sebelumnya masih di pinggir jalan semua. Tapi kalau sudah nanti sudah ada BSM atau kantong parkir, saya rasa sudah malu sendiri. Oke. Gitu. Baik. Ya artinya juga pembiasaan tadi nih Pak ya, harus dibiasakan dengan perilaku-perilaku yang positif, bagaimana berlalu lintas, bagaimana parkir dan yang lainnya. Oke ya. Seperti kita ke luar negeri Bu. Jadi kalau tertib di sana. Oke. Nah, kenapa kita bisa tertib? Tempat sendiri tidak Pak ya, di tempat orang bisa, tempat sendiri tidak. Gitu. Oke. Mungkin ngurus paspor kita semua kan. Oke. Jadi artinya harus ada pembiasaan kembali, Pembiasaan. pembiasaan bagi masyarakat kita. Oke. Ya tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung waktu dalam talk show sore hari ini Pak ya, juga semakin ternyata permasalahan sudah terjawab terkait dengan parkir ini, mudah-mudahan dapat diterapkan ke depannya seperti apa parkir di Kota Banda Aceh sehingga juga lebih tertib ya, tadi masyarakat kita lebih aman, nyaman ya dalam menggunakan lalu lintas. Nah, mungkin juga saya minta statement closing ini Pak ya terkait dengan topik kita sosialisasi tertib parkir Kota Banda Aceh. Wakil dari Kabid Parkir ini Pak di Sub Kota Banda Aceh, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Kota Banda Aceh? Yang paling penting sebenarnya dalam parkir ini adalah semua kita harus membangun kesadaran bersama. Karena apapun dari Dinas Perhubungan membuat rekayasa jalan, rekayasa lalu lintas, termasuk membuat kantong-kantong parkir. Iya. Tapi kalau semua kita pengguna jasa parkir tidak mempunyai kesadaran bersama, mungkin juga sama situasinya juga akan crowded seperti kata Pak Sabrin tadi. Walaupun sebentar juga kita harus sadar sebentar itu kan tidak ada ukurannya, nggak ada definisinya sebentar itu. Makanya yang hal-hal seperti inilah harus kita sadar bersama. Kemudian saya juga menghimbau kepada pengguna jasa parkir, kalau memang nanti ada kendala di masalah perparkiran bisa menghubungi kami di nomor telepon silakan Pak. 1168 11 68 07 07 816. 816. Oke. Kemudian di nomor 0853 8189 5811. Oke. Nah, ini untuk pengaduan masalah parkir. perparkiran. Oke. Ya, jadi ini nomornya aktif terus ya Pak 24 jam ya? Aktif nomornya. 24 jam. Boleh via ini Pak WhatsApp atau bagaimana? Boleh, via WhatsApp boleh. Oke. Telepon boleh, SMS juga boleh. Oke, langsung ini Pak ya, langsung akan ditangani. Iya, ini. kita tangani. Baik. Nah, ini Pak Zubir, ada pesan apa nih untuk masyarakat Kota Banda Aceh? Ya, kami seperti yang disampaikan oleh Pak Akil tadi, saya terutama di bidang lalu lintas dan angkutan, kami berharap kepada masyarakat patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Kemudian terutama rambu parkir, lampu larangan parkir, karena gara-gara penyebabnya kita nggak patuh dengan larangan parkir, menyebabkan orang lain terganggu. Kadang-kadang kita tidak sadari bahwa akibat dari perilaku kita mengganggu orang lain. Nanti kita balik, suatu saat apabila kita yang diganggu oleh orang gara-gara dia parkir sembarangan, kita pun akan marah pula, akan marah juga, kesal kita. Akan terganggu pula. Nah, jadi kami berharap pada masyarakat Kota Banda Aceh, patuhilah yang peraturan rambu-rambu lalu lintas, karena kalau kita lihat di Banda Aceh ini rambu larangan parkir sudah banyak terpasang. Sudah banyak terpasang. Mana lokasi yang boleh parkir, mana lokasi yang tidak boleh parkir, mana yang parkir searah, mana parkir paralel, mana parkir yang 45 derajat. Itu kita sudah pasang juga
sarana prasarana lalu lintasnya seperti marka dan rambu. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Nah, ini Pak Syabirin dari Satlantas ini Pak, Polresta Banda Aceh. Jadi kami Bu dari Satlantas Polresta Banda Aceh menghimbau kepada masyarakat, ya, pertama patuh peraturan lintas. Yang kedua, sabar dalam mengendarai kendaraan bermotor. Baik. Nah, mungkin itu aja Bu. Nah, tanpa sabar otomatis akan terjadi kecelakaan. Oke, tertib berlalu lintas juga nih Pak. Siap, betul. Oke, baik. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang kita terkait sosialisasi tertib parkir Kota Banda Aceh. Semoga semakin menimbulkan kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh untuk tertib berlalu lintas sehingga para pengguna jalan dapat merasa aman, nyaman dan juga tanpa adanya gangguan berlalu lintas. Dan saya Feni mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.